Bocah buta itu sedang mengemis di jalan. Ada kartu yang jatuh di pinggir jalan. Anak laki-laki itu buru-buru memanggil wanita itu. "Nona, Anda menjatuhkan sesuatu." "Aduh. Terima kasih nak." Wanita itu hendak pergi. Tetapi tidak bisa menahan rasa penasarannya dan berjalan di depan anak laki-laki itu. "Nak, apakah kamu benar-benar buta? Kalau begitu, bagaimana kamu tahu aku menjatuhkan sesuatu? Saya bisa mendengarnya. Kalau begitu, bagaimana kamu tahu aku seorang wanita? Dari suara langkah kaki dan suara Anda. Saya juga bisa mendengar berapa umur Anda, Nona. Bisakah, kalau begitu, beritahu aku berapa umur aku? Usia Anda mungkin antara 28 dan 30 tahun. Hahaha, benarkah? Itu benar, tebakan benar. 28. Semakin banyak orang-orang yang berdiri di sekitar mereka. Seorang pria ingin memeriksa apakah bocah itu benar-benar buta. Jadi dia mengambil koin dan melemparkannya ke tanah. Berapa koin ini? 1 koin, 1 yuan. Seorang bibi yang berdiri di dekatnya melihat ini dan juga ingin menguji bocah itu. Dia melempar uang kertas. 1 uang kertas, 1 yuan. Wanita ini mulai meningkatkan kesulitan. "Uang ini, jika tebakanmu benar, aku akan memberikannya padamu. Dengarkan baik-baik. Berapa kali ini? Ini adalah uang kertas 100 yuan yang setengah baru. Anak ajaib ini bernama Su Wuang. Dia diculik oleh pedagang manusia sejak kecil. Setiap hari, dia bergantung pada mengemis untuk mendapatkan uang untuk mereka. Melihat wanita cacat yang diculik seperti dia, Su Wuang memikirkan ibunya. Hari itu, bocah itu diam-diam memberitahu wanita itu bahwa dia ingin melarikan diri untuk menemukan ibunya. Wanita itu sangat takut. "Kamu tidak lagi ingin hidup, kan?" Semua orang mengatakan bahwa ada hubungan hati antara ibu dan anak. Berapa tahun anaknya diculik? Ibu Su Wuang telah mencari lebih dari 20 kota di seluruh negeri. Dia tidak pernah menyerah untuk menemukan anak laki-lakinya. Di pagi hari, wanita cacat yang diculik mendengar teriakan yang menderita. Itulah Su Wuang. Di tengah malam anak itu kabur mencari ibunya, sekarang sudah ditangkap lagi. Pria itu marah dan memukul anak itu dengan sangat keras. Dia mengatakan bahwa lain kali dia mencoba melarikan diri, dia akan mematahkan kakinya. Melihat Su Wuang yang berteriak kesakitan, wanita tak berdaya itu hanya bisa memeluk selimut dan gemetar. Pagi-pagi hari berikutnya, Su Wuang dengan tubuh penuh luka diseret ke jalan untuk terus mengemis uang. Pada saat ini muncul seorang pemuda berkacamata hitam. Dia melihat Su Wuang duduk di sana dengan sudut mulutnya berdarah. Dia bertanya kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan orang tua bocah itu. Dan sekarang, para penculik sedang menonton di kejauhan. Pemuda itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membawa Su Wuang langsung ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa paru-paru Su Wuang rusak. Perlu dirawat di rumah sakit dengan cepat. Pria ini dengan cepat membayar tagihan rumah sakit. Dia mengatakan kepada perawat dia harus pergi. Perawat tidak peduli, menyuruhnya menunggu di gerbang. Pria itu sangat tidak sabar. Kereta yang dia pesan hanya setengah jam lagi. Jadi dia memberi perawat ratusan yuan. Tetapi perawat tidak punya waktu luang, jadi dia menolak. Nama pria ini adalah Xiao Tang, dia seorang marinir. Dan kali ini dia pulang untuk menikahi pacarnya yang telah bersama selama bertahun-tahun. Lihat ke jam tangan. Xiao Tang tidak dapat terlalu peduli lagi, dia harus pergi dulu. Tetapi begitu dia naik taksi, Xiao Tang menerima panggilan telepon dari rumah sakit. Dia tidak tahan jadi kembali ke rumah sakit. Sekarang, di bagian lain kota ini, Ibu Su Wuang dengan tidak sabar mencari putranya. Dia memakai gambar Su Wuang di lehernya, berjalan melalui semua gang. Pada saat yang sama, para penculik juga merencanakan bagaimana menangkap Su Wuang lagi. Di rumah sakit, Su Wuang pulih kembali. Tapi situasi di Xiao Tang tidak begitu baik. Karena dia belum pulang, tunangannya menjadi sangat marah. Pernikahan ini sangat mungkin gagal. Dan semua ini didengar oleh Su Wuang. Bocah itu memikirkan segala macam cara untuk membuat Xiao Tang bahagia. Xiao Tang juga dengan cepat mendapatkan kembali semangatnya.
Dia memasak sebungkus mie instan untuk Suwang. Dan menambahkan telur ayam ke dalamnya. Pada saat ini, polisi memanggilnya. Berdasarkan petunjuk, polisi pergi ke kampung halaman Suwang. Tapi rumah anak laki-laki itu sudah tidak ada lagi. Tetangga mengatakan bahwa karena ibu Suwang mencari anak laki-laki itu, dia tidak pulang selama bertahun-tahun. Ayah tirinya meninggal karena minum berlebihan. Jadi Xiao Tang membawa bocah itu ke lembaga kesejahteraan untuk tinggal selama beberapa hari. Tapi begitu mereka keluar dari rumah sakit, para penculik sudah menunggu di gerbang. Dia menuju depan, hendak membawa Suwang pergi. Xiao Tang sangat waspada dan bertanya apa hubungan di antara mereka. Orang tua ini berkata bahwa mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Mereka telah menjadi keluarga untuk waktu yang lama. Suwang dipukuli sampai ketakutan, jadi dia harus menganggukkan kepalanya untuk mengakuinya. Melihat mereka berdua pergi, Xiao Tang merasa lega. Tetapi dia belum mengambil banyak langkah. Suwang menangis sambil berlari kembali. Paman Tang, Paman Tang. Suwang, Paman Tang. Anak laki-laki itu menangis sambil mengatakan bahwa luka di tubuhnya bukan karena jatuh, tetapi karena dipukuli oleh para penculik. Orang tua itu sangat boros. Di siang hari bolong, dia ingin secara paksa membawa Suwang pergi. Bukankah selama ini aku membantunya menemukan ibunya? Ibu apa yang kamu cari? Kenapa ada luka di tubuh anak laki-laki itu? Aduh, tidak bisa memberitahumu dengan jelas, pergilah. Lepaskan tangannya. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kan? Tidak sampai Xiao Tang mengatakan bahwa dia akan memanggil polisi. Penculik itu melarikan diri dengan panik. Polisi berdasarkan alamat yang diberikan oleh Suwang untuk menangkap orang. Tapi sayangnya, mereka terlambat. Para penculik sudah kabur. Xiao Tang melihat anak yang bijaksana dan imut ini. Dia memutuskan mengumpulkan uang dengan rekan-rekannya untuk mengirim bocah itu ke sekolah untuk orang buta. Hari pertama masuk sekolah, Suwang tidak setuju untuk mendaftarkan namanya dengan nama belakang dari ayah tirinya. Tetapi ingin mengubah nama belakangnya dengan nama Tang yang seperti paman Tangnya. Anak laki-laki itu sangat menyukai musik. Hari itu, ketika dia mendengar musik yang berasal dari ponsel teman sekelasnya, dia melangkah maju. Tapi teman-teman sekelasnya semua menertawakannya karena menjadi anak tanpa ayah dan ibu, jadi mereka tidak mau bermain dengannya. Nukuang memahami situasinya dengan sangat baik, jadi dia pergi dari sana. Tetapi dengan ceroboh tersandung. Bocah itu punya pikiran, mengatur jebakan. Memang, teman-temannya semua tersandung. Ponsel anak gemuk itu jatuh ke tanah dan pecah. Mengandalkan pendengaran yang lebih sensitif daripada orang biasa, Suwang dengan cepat melangkah maju, mengambil baterai ponselnya dan melarikan diri. Pada malam hari, kaos kaki anak laki-laki gemuk itu berbau busuk di seluruh ruangan. Dia memaksa Suwang untuk mencucinya. Kalau tidak dia tidak akan membiarkan anak itu tidur. Suwang sangat pintar, dia membawa sebuah pot kaos kaki ke depan teman sekelas lainnya. Seperti yang diharapkan, bocah itu diusir dari sana. Ketika bocah gendut mendengarnya, dia merasa sangat malu. Dia pergi ke ruang cuci dan berdebat dengan kedua orang itu. Suwang sepertinya membuat mereka semakin marah. Dan langsung melemparkan kaos kaki bau ke wajah mereka. Dan begitu saja, mereka bertengkar. Bocah gendut itu diratakan di lantai oleh mereka. Pada saat ini, Suwang berdiri dan berkata bahwa dia akan menantang keduanya. Meskipun dia memiliki tubuh yang kecil. Mengandalkan pendengaran lebih dari manusia, dia bermain dengan mereka seperti kincir. Keduanya terus memohon padanya untuk berhenti. Teman sekamar bergegas ke sisi bocah itu. Berbondong-bondong untuk menerima dia sebagai bos. Suwang tidak memiliki kerabat. Yang dia inginkan hanyalah bermain dengan semuanya. Keesokan harinya, Suwang mengembalikan baterai telepon ke bocah gendut itu. Dia dengan tulus meminta maaf kepada bocah gendut itu. Tapi tak disangka, bocah gendut itu tidak hanya tidak marah, tetapi juga mengatakan bahwa ketika ayahnya membelikannya telepon baru, dia akan memberikan telepon lama itu kepada Suwang. Dengan begitu, setelah Suwang menemukan ibunya, dia dapat sering berhubungan dengannya. Waktu di sekolah berlalu begitu cepat.
Su Wuang berusaha sangat keras. Bagi musik, dia memiliki bakat alami. Pertama kali dia berpartisipasi dalam kompetisi alat musik kota, dia mendapat tempat kedua. Para guru dan teman-teman di sekolah sangat memperhatikan anak itu. Tapi begitu lama, Su Wuang tidak pernah melupakan ibunya. Hari itu, bocah itu memberitahu teman sekamarnya bahwa dia ingin diam-diam keluar untuk menemukan ibunya. Teman-temannya sangat mendukungnya. Bocah gendut itu melindunginya, yang lain mengikuti Su Wuang dan berlari diam-diam. Mereka berdiri bernyanyi di jalan, membantu orang yang lewat menyemir sepatu mereka. Ketika mereka bertemu seseorang, mereka juga bertanya apakah dia pernah melihat seorang wanita bernama Li Puong. Hari itu, Su Kuang sedang menyemir sepatu pelanggan. Tiba-tiba, bocah itu mendengar langkah kaki para penculik yang sudah dikenalnya. Bocah ini ketakutan dan dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi di sisi ini dia bertabrakan dengan penculik lain. Tiba-tiba sekelompok pria mendorong para penculik ke tanah. Ternyata, selama ini, polisi selalu berpakaian santai, menunggu di jalan. Di samping untuk melindungi anak-anak. Kali ini, mereka akhirnya menangkap seluruh sarang mereka. Setelah kembali ke sekolah bocah itu, Xiao Tang sangat marah. Jika polisi datang terlambat beberapa menit, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Su Wuang sangat sedih. Setiap hari, anak laki-laki itu mencoba belajar dan berlatih piano. Pada akhirnya, juga tidak berguna. Dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Harus hidup hari demi hari bergantung pada kemurahan hati orang lain. Bahkan seorang kerabat, bocah itu tidak memiliki. Mendengar kata-kata ini, semua orang patah hati. Ini adalah dunia yang sangat tidak adil. Seseorang berasal dari keluarga apa, orang tuanya siapa. Semua ini sudah diatur oleh Tuhan. Tapi Su Wuang harus ingat satu hal. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih untuk mencoba. Kita tidak bisa memilih takdir kita, tapi kita bisa menentukan hidup kita. Dengan bantuan dan nasihat dari gurunya. Sejak saat itu, Su Wuang mencurahkan seluruh hatinya untuk bermain piano. Saat nada merdu dimainkan dari jari-jari yang terampil. Tampaknya di depan anak laki-laki itu, sebuah cahaya muncul. Yang mampu melihat segala sesuatu di dunia. Melalui kerja keras bertahun-tahun. Su Wuang telah memenangkan banyak penghargaan besar di dalam dan luar negeri. Tapi anak itu tidak pernah melupakan ibunya. Dalam perayaan berdirinya Angkatan Darat setahun sekali. Su Wuang terbang kembali ke sini dari festival musik di Jenewa. Dengan sengaja mengadakan acara kunjungan untuk pasukan Paman Tang. Ketika melihat pencapaian Su Wuang, semua orang merasa sangat puas. Namun, yang membuat Su Wuang tidak percaya adalah ketika ibunya melihat poster penampilan putranya, dia juga berlari ke tempat acara. 20 tahun terpisah. Dia mengenali putranya begitu dia melihatnya. Dia menangis di tengah keramaian. Su Wuang sejenak menghentikan penampilannya. Dia mengikuti tangisan ibunya dan memasuki kerumunan. Di depan putranya. Sang ibu terlihat seperti ketika putranya masih kecil, dia membantunya melatih pendengarannya. Yang melemparkan segenggam kacang kedelai ke tanah. Su Wuang gemetar, perlahan duduk ke tanah. Kenangan ketika dia masih kecil tiba-tiba muncul di dalam kepalanya. Dalam keluarga di mana setiap hari tidak ada cahaya. Ayah tiri alkoholik sering memukuli ibunya. Dia bahkan membuat luka yang sangat panjang di tangan ibunya. Su Wuang mencoba menelan air matanya untuk mengambil semua kedelai. Bekas luka di tangan ibunya membuat hatinya sakit. Keduanya meletakkan tangan mereka di wajah satu sama lain dan saling membelai, lalu menangis dengan keras. Pada saat ini, ribuan kata tidak sebaik saat ibu dan anak saling berpelukan. Meninjau keseluruhan film ini. Ini adalah satu-satunya film kepentingan publik di mana semua aktor dimainkan oleh anak-anak tunanetra. Film ini dibuat dalam 10 tahun. Melintasi 20.000 mil. Pilih dari lebih dari 10.000 anak buta. Meskipun film ini memiliki banyak poin yang belum matang. Tetapi karena ini adalah film kepentingan publik, jadi cukup tulus. Jia Zhangke pernah berkata bahwa tidak mungkin karena seluruh negara berjalan lurus ke depan. Yang diizinkan untuk mengabaikan orang yang terjatuh.
Orang-orang lemah di masyarakat kelas bawah. Mungkin kelahiran mereka seperti gulma. Tapi mereka juga berhak menikmati sinar matahari dan embun agar bisa tumbuh dewasa.